الحمد لله الذي اختص رمضان بمزيد من الفضل والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang penuh barokah ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di hari Jumat yang terakhir dari bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 9 April atau 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai tujuan utama hidup kita di dunia ini, memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan modal iman dan Islam, dengan mengamalkan ibadah dan amalan-amalan yang soleh. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat, izinkan saya menyampaikan satu tema tentang 6 alasan. 6 alasan hati kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Kita semuanya tahu bahwa sebentar lagi, tentunya kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah kapan Ramadan itu akan dimulai. Maka di sini sebagai seorang muslim, hati kita tentunya merasa berharap. Hati kita tentunya harap-harap cemas menunggu kedatangan tamu agung yang penuh rahmat, menunggu kedatangan waktu yang begitu mustajab. Maka seyogyanya seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan, di dalam hatinya penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan karena waktu yang sudah lama ditunggu sebentar lagi akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus bahagia menyambut bulan Ramadan? Alasan yang pertama adalah para ulama panutan kita, ulama salaf, telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka mempersiapkan diri secara mental, mereka mempersiapkan hati mereka, psikologi mereka untuk bagaimana nanti bisa maksimal beribadah di saat bulan Ramadan.
Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah bagaimana ibadah yang mereka lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka begitu menunggu bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar amalan perbuatan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak lain adalah karena di dalam hati mereka ada kebahagiaan dan ada harapan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mana Allah memerdekakan ribuan manusia dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang ketika melihat kebaikannya bahagia dan ketika melihat keburukannya dia merasa sedih, maka itu adalah tanda dia adalah orang mukmin. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwa salah satu tanda matinya seseorang sebelum dia mati, hatinya sudah mati, adalah ketika dia terlewatkan sebuah ibadah atau ketaatan, hatinya tidak ada kesedihan. Dan ketika dia tergelincir di dalam suatu kesalahan atau dosa, hatinya tidak merasa penyesalan. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus berlomba-lomba untuk mengejar waktu yang begitu mustajab ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berbahagia menyambut bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan sangat istimewa karena di dalamnya ada sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Al-Quran istimewa karena Al-Quran adalah salah satu sifat dari zat yang istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan yang mana Al-Quran diturunkan di dalamnya, yang mana Al-Quran menjadi petunjuk manusia, yang memberikan arahan agar manusia selamat, agar manusia berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kenapa kita begitu bahagia di bulan Ramadan adalah karena semua kebaikan dibuka oleh Allah, semua keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatinu wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, pada malam pertama dari bulan Ramadan semua pintu, semua setan dan jin yang durhaka dibelenggu, diborgol oleh Allah.
Kemudian semua pintu dari neraka tidak ada satupun yang dibuka. Semua pintu dari surga tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian ada seorang malaikat yang memanggil-manggil, wahai pencari kebaikan, kesinilah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Karena Allah akan membebaskan ribuan orang yang sudah tercatat menjadi ahli neraka. Hal ini berlangsung setiap hari di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kenapa kita sebagai seorang muslim bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famil shaimi atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Riwayat An-Nasa'i. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa setiap amal dari Bani Adam itu semua untuk dia sendiri, kecuali satu ibadah, yaitu puasa. Karena dari setiap ibadah semua dilaksanakan dengan al-fi'lu, dengan gerakan, dengan ucapan. Salat tidak bisa dilaksanakan tanpa gerakan, dari berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud dengan membaca al-Fatihah, membaca tasyahud, membaca salam. Tidak mungkin seseorang diam saja untuk melaksanakan sholat kecuali dia sedang sakit. Termasuk juga zakat. Tidak mungkin orang zakat tanpa ada harta yang dikeluarkan, terlihat. Begitu pula haji. Maka satu-satunya ibadah yang tanpa perbuatan, tanpa ucapan, itu adalah puasa. Fa innahu li, maka puasa itu hanya untuk aku. Andai kita berada di depan orang yang berpuasa, selama orang yang berpuasa tidak ngomong kepada kita, maka kita tidak tahu kalau dia sedang ibadah, yaitu berpuasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah akan langsung memberikan pahala bagi dia yang berpuasa. Maka ketika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berhubungan suami istri dan jangan berkata kasar. Ketika ada seseorang yang menyumpahi atau sedang membuli atau sedang memaki kamu, maka katakan bahwa inni mru'un shaim, saya ini adalah orang yang berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, sungguh bau mulut dari seorang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia sedang bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasa. Ma'asyiral muslimin, inilah mengapa kita harus dengan harap-harap cemas, berharap semoga kita diberi kesempatan oleh Allah dengan hati yang bahagia menyambut tamu agung bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin,
Alasan yang kelima adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Rasulullah kemudian mengatakan amin, amin, amin. Kemudian sahabat penasaran, ya Rasul, kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin? Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa tadi ada malaikat Jibril ke sini kemudian mengatakan barang siapa yang telah menemui bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, bahkan dia masuk ke dalam neraka, ya Allah, semoga dia dijauhkan darimu. Katakan wahai Muhammad amin. Maka aku kemudian mengatakan amin. Maka semestinya kita sebagai seorang mukmin tidak masuk di dalam doa ini. Sebagai seorang mukmin kita harus bersemangat menyambut Ramadan, karena begitu banyak dosa kita, begitu banyak kesalahan kita. Maka bulan Ramadan adalah waktu yang baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubatan shadiqah, sehingga semangat kita semakin kuat dan ibadah kita semakin kuat dan semakin berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, alasan kita kenapa begitu bahagia. Kita duduk di sini dalam kondisi sehat. Kita tahu di antara kita banyak sahabat kita, banyak keluarga kita, banyak teman kita, tetangga kita yang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya bersama kita di sini, sholat bersama kita, puasa bersama kita, sholat tarawih bersama kita. Tetapi Allah telah memanggil mereka semua. Betapa kesempatan itu sudah tidak mereka miliki lagi. Betapa mereka sudah berhenti. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu. Mereka sudah tidak bisa beramal lagi karena umur mereka sudah habis. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kehidupan sampai detik ini, maka semestinya kita harus berbahagia dan bersyukur atas nikmat, sehingga dalam beberapa hari lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita selalu diberi rahmat, diberi taufik, diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah, orang-orang yang lehernya dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma barik lana sya'bana wa ballighna ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyam wa waffiqna li ta'atika wa ta'ati man amartana bi ta'atih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil karimil mannan alladhi khassana bi siyami syahri Ramadan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا امتثالا لقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن سيئاتنا وأعتق رقابنا من النار يوم القيامة وأدخلنا الجنة بلا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه نزدكم ولذكر الله أكبر